Selamat pagi teman-teman Otomotif TV, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Dimas Pradopo, dan kali ini kita masih ngomongin CB 150R Jetfire 2021. Cuma bedanya kali ini adalah versi modifikasinya. Jadi emang Honda tuh kebiasaan banget ya, kalau dia launching model baru pasti selalu ada versi modifikasi ya. Kira-kira buat gambaran lah buat kita, buat konsumen, kalau motornya mau dimodifikasi kira-kira akan jadi seperti apa sih, mudah dimodifikasi gitu kan. Nah, di belakang saya udah ada dua motor dengan konsep yang berbeda. Yang satu Street Fighter, yang satu Urban Sport gitulah. Cuma kalau saya lebih suka yang hitam sih, makanya kita akan ngomongin yang hitam dulu teman-teman. Yang hitam ini konsepnya Street Fighter. Street Fighter jadi wajar lah ya kalau tampilannya jadi kelihatan lebih garang banget, gagah gitu kan. Terlihat lebih keker, lebih mau geluk. Kenapa? Karena teman-teman lihat deh, kaki-kakinya gede-gede banget kan. Dibikin lebih besar, mirip kayak motor sport 250 cc. Ya iyalah, karena peleknya dia pakai pelek CBR 250. Terus bodinya juga hitam polos, kesannya sangar, dan di sini ada siluet airbrushnya keren nih teman-teman. Jadi kayak ornamen technical di mesin ya, kayak rantai, ada blok silinder apa, cuma dibikin kayak siluet gitu yang samar-samar. Keren sih, keren banget. Oke teman-teman, kita sama-sama lihat detailnya. Mulai dari mana? Dari depan kali ya. Nih teman-teman, peleknya pakai peleknya CBR 250RR yang kembangannya palangnya banyak miring-miring, lebih lebar juga. Dan menariknya teman-teman, ternyata pelek lebar ini di suspensi depan standarnya CBR 150R masuk loh. Masuk dan pasti proporsional gitu kan. Ini roda depannya pakai ukuran 120/70, pakai Michelin Pilot Road 5 padat ya. Padat kata lebih besar karena ukurannya naik satu tingkat ketimbang versi yang standar. Kalau bawaan pabrik 110/70, ini pakai 120/70. Lebih keker. Lengkap sama disc brake-nya. Ini juga dengan cakramnya pakai punyanya CBR 250, tapi kalipernya dia pakai aftermarket ya, merek RCB. Karena lebih besar, dia dibikinin kayak bracket lagi nih, bracket tambahan gitu lah ya. Terus suspensi teman-teman ini masih standar. Saya juga nggak nyangka ya, suspensi standarnya ini matching-matching aja gitu loh, dipasangin pakai ban gede, pakai pelek lebih lebar. Keren sih. Mau geluknya tuh kerasa banget ya. Terus batok lampunya ini ada sentuhan ringan teman-teman. Sentuhan ringannya pertama nih ada visor ya. Ini visornya ini genuine aksesorisnya Honda. Kemudian ini mika lampunya di smoke ya, jadi kelihatan lebih gelap lah. Mungkin visibilitasnya jadi sedikit berkurang, tapi secara tampilan lebih sangar ya kan. Yes. Kemudian area stangnya. Di area stang ini ternyata juga nggak terlalu banyak perubahan teman-teman. Stangnya masih pakai stang yang sama kayak standarnya, dia model fat bar gitu kan. Pipa di bawahnya ini gede banget, racernya juga standar. Kemudian yang berbeda paling ini nih, si master remnya dia juga pakai keluarannya RCB ya, jadi biar satu set sama kalipernya, begitu juga sama tuas koplingnya. Tuas kopling ini model yang bisa ditekuk tuh, jadi kalau jatuh dia nggak langsung patah tapi nekuk doang gitu kan. Kemudian ada beberapa part aksesoris ya, kayak grip gasnya, grip stangnya ini udah pakai rizoma, terus spion bar end, cakep sih. Kemudian pernik-pernik kecil dari genuine aksesorisnya Honda juga tetap dipasang di sini, kayak si stiker tutup tangki, kemudian ada tank pad, dan ini nih cover single seatnya. Kemudian joknya teman-teman ini juga ternyata dimodifikasi juga, tapi kalau saya lihat sih sebenarnya bentuknya itu nggak berubah ya, dia cuma diganti kulitnya aja, covernya. Dia dibikin seolah-olah kayak ada bentuk huruf X-nya dengan dua motif yang berbeda. Ini pertama nih yang bawah nih kayak agak-agak karbon gitu, sedangkan yang atas nih kulitnya kulit yang halus gitu loh, lembut teman-teman nih. Keren sih, keren banget. Jadi kelihatan lebih berwarna aja, lebih ada ornamen-ornamen yang cakep lah gitu. Terus warnanya, oh ya tadi kan saya sempat bilang ada siluet airbrush kayak gear rantai gitu kan ya. Teman-teman sini lihat sini. Nih. Ini ada gambar piston, ada stang seher, busi, gear, nih blok silinder, cakep ya. Nggak terlalu kelihatan, nggak mencolok, tapi jadi ornamen yang kalau kita deketin tuh kelihatan wahnya gitu loh, kelihatan oh ternyata detail ya gitu kan. Kemudian warna hitam doffnya saya juga suka karena ini dipadu sama warna gold ya, sampai logo 3D juga gold, sini gold, kesannya lebih mewah. Kemudian kalau dari sebelah kanan teman-teman, kalian bisa lihat nih ada knalpot racing ya, terus stepnya juga udah ganti. Ya detail kecilnya nggak terlalu banyak lah, tapi warnanya tuh dibikin menyatu ya, sama-sama hitam, jadi kesannya sangar. Begitu juga sama ini nih,
fender eliminatornya, jadi spatula dicopot diganti sama dudukan buat lampu sen dan plat nomor aja. Bentuknya juga keren teman-teman. Ini aftermarket sih, aksesoris banyak beginian ya, tapi begitu dipasang juga bikin tampilannya kalau dari belakang tuh kayak lebih sangar aja gitu. Bener-bener kayak motor Street Fighter. Dan yang saya suka adalah bagian belakangnya teman-teman. Roda belakangnya jadi gede banget. Ini pakai ban ukuran 150/70. Gede ya. Gede, lebar, tebel, kembangannya juga keren. Kok bisa pakai ban segede itu teman-teman? Karena peleknya juga udah pakai peleknya CBR 250. Pelek lengkap sama swing armnya. Jadi suspensinya monoshocknya masih Prolink kayak bawaannya. Tapi si swing armnya ini pakai swing arm punyanya CBR 250. Keren ya. Biarpun secara sekilas gitu nggak terlalu kelihatan bedanya karena warnanya sama-sama hitam. Saya bayangin kalau misalnya nih warnanya silver gitu, pasti akan lebih jadi point of interest gitu kan, lebih mencolok. Tapi ya nggak tahu juga sih, mungkin secara konsep malah nabrak ya, karena si Street Fighter ini kan maunya hitam semua, sangar gitu kan. Keren sih, saya suka bagian belakangnya. Kalau dari belakang ini jadi mirip kayak Motorsport 250 nggak pakai fairing gitu kan. Keren. Kemudian kalau dari sini kita masih bisa lihat nih ada suspensi belakangnya, dia pakai WSS ya, G series, aftermarket. Terus si spatbor kolongnya ini juga ternyata pakai spatbor kolong dari CBR 250RR. Gitu teman-teman. Ini yang Street Fighter, keren banget. Kayak sangar ganas gitu kan. Nah, kalau yang ini satu lagi teman-teman, ini Urban Sport. Kalau secara modifikasi, boleh dibilang ini modifikasi ringan loh. Ringan banget. Kenapa? Karena kalau dari body itu cuma pakai part-part aksesoris resminya CBR 150R. Main tempel, terus airbrush, ganti ban, full step, knalpot racing, udah selesai, kelar. Ini modifikasi bolt-on yang bisa dilakukan sama siapapun lah. Ini konsepnya kalau saya menarik untuk diaplikasikan, nggak terlalu ribet, tapi hasilnya catchy gitu kan. Oke, kita akan sama-sama lihat teman-teman. Aksesoris resmi Honda ada apa aja yang kepasang. Pertama nih, visornya ya, sama kayak yang tadi sana. Terus ini ada stiker tutup tangki, ada tank pad, cover single seat, kemudian ini ada cover engine ya, engine cover kecil kayak gini. Oke sih, semuanya kepasang, kemudian dipadu sama airbrush. Ini airbrushnya garapannya Air Auto Works. Warnanya emang gonjreng banget ya, hijau gitu kan, hijau silver gonjreng banget. Terus paling kalau aksesoris ringannya ya, aksesoris yang ringan tuh paling kita bisa lihat ada kalipernya pakai RCB, terus ini tuasnya pakai RCB juga, tuas rem sama tuas koplingnya, biarpun sih masternya masih pakai master standar. Terus rem belakang juga sama, kalipernya, masternya pakai RCB juga, knalpot pakai ProLiner. Oh ya satu lagi teman-teman, ini nih fender eliminatornya, ini juga ternyata genuine aksesoris juga. Jadi beda kalau yang si Street Fighter itu aftermarket, kalau yang ini emang aksesorisnya si CBR 150R gitu. Oke teman-teman, kalian suka yang mana? Kalau saya jujur suka yang ini ya, keren banget ya. Wah, gagah banget. Tapi kalau mudah untuk dilakukan modifikasinya, lebih murah ya pasti yang ini sih. Ini simple banget. Simple, dipakai harian juga pasti nggak akan ngerepotin kan, karena ukuran kayak kakinya, peleknya, lebar bannya itu masih mirip-mirip kayak yang standarnya. Nah teman-teman, kira-kira itu review singkat kita ngomongin dua modifikasinya CBR 150R Street Fighter 2021. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram otomotif_TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.